Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Novianti, NIM 1614030146. Di sini saya akan mempresentasikan materi kelompok 2 tentang keterkaitan antara pendidikan dan politik, yang dalam hal ini akan membahas 4 poin. Yang pertama, politik pendidikan sebagai ilmu. Yang kedua, politik pendidikan sebagai kebijakan publik. Yang ketiga, politik pendidikan sebagai kekuasaan. Dan yang keempat, pendidikan sebagai tindakan politik. Poin pertama, membahas mengenai politik pendidikan sebagai ilmu. Di dalam bahasa Latin, politik dikenal dengan sebutan politikus, yang berarti sesuatu yang berhubungan dengan warga negara atau warga kota. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik berarti segala sesuatu tentang ketatanegaraan atau kenegaraan, yaitu mengenai sistem pemerintahan, baik itu dari segala urusan tindakan, kebijaksanaan, kebijakan, dan lain sebagainya yang menyangkut lingkup pemerintahan ataupun terhadap negara lain. Yang kedua, ada politik pendidikan dan pendidikan politik. Amnur mengatakan, politik pendidikan adalah metode untuk mempengaruhi pihak lain dalam pencapaian tujuan pendidikan, yang dalam hal ini berorientasi pada bagaimana pendidikan itu dapat tercapai dengan baik. Sedangkan pendidikan politik yaitu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik terhadap perannya di dalam dunia politik. Yang ketiga ialah politik pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Maksudnya di sini ialah politik sebagai ilmu pengetahuan karena politik pendidikan mengkaji bagaimana untuk mengelola suatu lembaga pendidikan yang merupakan sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan. Yang kedua, membahas mengenai politik pendidikan sebagai kebijakan publik. Kebijakan pendidikan merupakan sebuah kebijakan publik. Hal ini karena di dalam pengambilan keputusan tentang sistem pendidikan nasional berhubungan erat dengan kebijakan publik. Sampai saat ini, berbagai kebijakan yang mengatur tentang pendidikan pun sudah banyak, sehingga memudahkan dan memberikan ruang gerak yang luas bagi insan pendidikan untuk terus berinovasi dan membangun pendidikan karakter yang sesuai dengan harapan pendidikan nasional. Setiap kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan tentunya berdampak pada pengambilan keputusan oleh para pembuat kebijakan, baik itu di tingkat nasional, daerah, maupun pada satuan pendidikan. Di dalam hal ini terdapat beberapa prinsip kebijakan publik. Yang pertama, nilai-nilai pendidikan harus mewarnai setiap kebijakan negara dalam berbagai bidang. Yang kedua, pendidikan harus terbebas dari intervensi kekuasaan dan konflik kepentingan. Namun kenyataannya, pendidikan tidak dapat dipisahkan sebagai alat untuk merayu masyarakat secara umum untuk perebutan kekuasaan. Yang ketiga, nilai-nilai yang ada di dalam pendidikan harus menjiwai sistem perpolitikan dan prinsip penyelenggaraan negara. Yang keempat, nilai-nilai pendidikan harus menjadi spirit yang menjiwai kepribadian dan budaya bangsa yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Dalam hal ini, pendidikan mempunyai peran penting yang bertugas untuk menyatukan dan memberikan keseimbangan bahwa masing-masing individu meskipun memiliki sifat dan perilaku yang berbeda dan sekalipun latar belakang kebudayaan mereka berbeda, tetapi hal ini tidak menyurutkan untuk senantiasa saling menghormati dan saling menghargai sesama. Yang kelima, pendidikan harus menjadi garda terdepan dari suatu perubahan. Nah, dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan sebuah kebijakan publik. Oleh karena itu, program dalam dunia pendidikan haruslah program yang dirancang oleh pemerintah dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada di dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai politik pendidikan sebagai kekuasaan. Politik pendidikan dan politik kekuasaan ialah kajian tentang relasi antara proses munculnya berbagai tujuan pendidikan dengan cara-cara penyampaiannya.
Dari kacamata pendidikan, serta dengan melihat proses pendidikan secara menyeluruh, terdapat suatu gerakan yang membawa kekuatan untuk menggerakkan kebutuhan yang diminta masyarakat guna untuk meningkatkan taraf hidup. Jadi, tidak jarang kekuasaan menyelimuti dunia pendidikan, baik itu secara terang-terangan atau juga dapat berwujud subjektif atau secara tidak kita sadari telah mengarah kepada kegiatan pendidikan. Kita pahami di sini ada proses pendidikan. Proses pendidikan adalah proses pembebasan dengan jalan memberikan kepada peserta didik suatu kesadaran dan kemampuan atau memberikan kekuasaan kepada dirinya untuk menjadi individu. Lalu ada proses melaksanakan kekuasaan yang berarti proses menguasai. Dalam hal ini tentunya ada yang melaksanakan kekuasaan dan ada objek yang dikuasai. Dalam pembahasan ini terdapat 4 masalah yang berkenaan dengan pelaksanaan pendidikan berdasarkan kekuasaan. Yang pertama, ada demostifikasi dan stupidifikasi. Yang kedua ada indoktrinasi. Yang ketiga ada demokrasi, yang mana dalam hal ini bukan hanya merupakan suatu prinsip, tetapi suatu pengembangan tingkah laku yang membebaskan manusia dari berbagai jenis lingkungan atau dari berbagai jenis lingkungan yang ada. Yang keempat ada integrasi sosial. Poin terakhir dalam pembahasan ini membahas mengenai pendidikan sebagai tindakan politik. Dalam dunia pendidikan, politik juga berperan dan menjadi hal yang krusial, bukan hanya sekedar menjadi pelengkap saja, namun hingga sampai saat ini, pandangan masyarakat menganggap bahwa hal pokok bagi kemajuan suatu bangsa adalah ekonomi dan politik. Jadi, pendidikan khususnya sekolah dapat menjadi alat penguasa sebagai tempat penanaman doktrin-doktrin tertentu. Dengan demikian, hubungan antara pendidikan dan politik bukan hanya sekedar hubungan saling mempengaruhi, tetapi juga hubungan fungsional. Sebab, lembaga-lembaga dan proses pendidikan menjalankan sejumlah fungsi politik yang signifikan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.